Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita men. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan izinkan kembali untuk menikmati ya hari yang baru, hari yang indah. Walaupun memang akan ada tantangan pergumulan, sebab itulah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-36. Mazmur pasal 36, kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Ya, kita akan bersama-sama membaca ya ayat 1 sampai dengan ayat 13. Perikopnya, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Mazmur pasal 36, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya sebagaimana perikop yang diberikan oleh LAI, ya menggambarkan memang isi daripada Mazmur ini, Mazmur 36 ini ya. Jadi ada dua hal kita lihat, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Nah, orang berdosa dijelaskan di sana ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ya, ini kelakuan orang berdosa, orang fasik. Nah, coba kita cek dulu apakah ada kita ada di situ ya, yang tercatat itu ya. Atau mungkin kita berkata ya sekali-kalilah pikiran kita tidak baik, ya sekali-kalilah perbuatan kita tidak baik. Kan kita kan manusia yang penuh dengan kelemahan. Jadi bisa saja kita melakukan seperti yang tercatat nanti dalam hal ini, tetapi bukan menjadi habitat kita, bukan menjadi kebiasaan kita itu, bukan menjadi tradisi kita, tetapi karena kelemahan kita secara daging bisa saja kita jatuh dalam dosa itu. Ya, tetapi kita tidak akan tergolong menjadi orang fasik. Namun orang fasik di sini adalah orang yang ya tidak bertobat, ya tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau berubah, jadi sudah menjadi kebiasaannya, habitatnya lah melakukan hal yang jahat. Jadi apa habitat orang-orang fasik ini? Coba kita lihat Bapak Ibu, di ayat 2 dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Jadi dalam hatinya itu ada dosa, ada hal yang jahat saja direnungkan ya, dalam hatinya disimpan. Kalau dengan kata lain, perbendaharaan di dalam dirinya itu dosa. Jadi wajarlah nanti kalau yang keluar adalah dosa, karena di dalam hatinya, lubuk hati orang fasik itu ya dosa. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan kebenaran firman.
tidak mau tahu. Ya, dia mau lakukan kejahatan, ya lakukan saja, nggak ada masalah. Mau memaki orang, menghukum orang, menganiaya orang, menindas orang, bahkan membunuh orang sekalipun nggak ada masalah baginya. Karena dia tidak ada rasa takut akan Allah, tidak ada rasa hormat kepada Allah. Boleh dikatakan dia tidak mau tahu tentang Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 3 dikatakan, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Jadi dia tidak akan lakukan hal yang baik, hal yang bijaksana. Hari-hari perbuatannya jahat. Hari-hari kata-katanya itu loh nyakitin. Kata-katanya itu ya apa ya? Ya mengatakan sesuatu yang tidak benar, mengatakan sesuatu yang palsu, mengatakan sesuatu yang jahat, mengatakan sesuatu yang bisa menghancurkan orang lain, ya bisa menindas orang lain ya. Jadi perkataan yang tidak baik dari mulutnya ialah kejahatan, perkataan yang jahat. Ya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan pasti mengertilah, paham perkataan-perkataan yang jahat itu yang gimana sih? Yang tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kalimat-kalimat yang membangun, semua kalimat-kalimat yang menghancurkan. Ya, ini perkataan yang jahat. Ya, tidak memberikan nasihat yang baik. Nah, bahkan dikatakan hal yang bijaksana pun, ya dia berhenti untuk bijaksana, artinya tidak mau menjadi orang yang bijaksana. Ya, perkataan yang baik itu tidak pernah muncul. Ayat yang kelima, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya inilah, jadi habitatnya, kebiasaannya, hidupnya penuh dengan kejahatan, ini orang fasik. Nah, bagaimana garis akhir kehidupan orang fasik? Kita lihat di ayat 13. Ya, kita mulai dari ayat 12 dikatakan, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Nah, ini garis akhir kehidupan orang fasik adalah jatuh. Ya, garis akhir kehidupan orang fasik adalah terbanting mereka. Tidak dapat bangun lagi, terkapar, tak berdaya, hancur, binasa. Ya, dan garis akhir setelah mereka meninggal, kemudian nanti akan dilemparkan ke api neraka, ke jurang maut. Wah, ngeri sekali ya. Ya, sangat mengerikan. Untuk itu, jangan kita menjadi orang fasik. Jangan kita menjadi orang bebal. Jangan kita menjadi orang yang habitatnya kita melakukan hal yang jahat. Kesukaan kita, ya jangan sampai hal-hal yang jahat. Ketika ada tawaran-tawaran hal yang jahat, oh kita nggak tolak. Wah, ini berbahaya. Ya, perlu kita mengoreksi diri kita, melihat perjalanan hidup kita. Jangan sampai hal-hal yang jahat ini melekat di dalam kita, menjadi kebiasaan kita, ya menjadi darah daging bagi kita. Dan jangan sampai berkata, ya hidup saya seperti ini, ya inilah saya memang modelnya begini. No, kenapa tidak mengalami perubahan? Mengapa tidak mengalami pembaharuan? Oh ya, saya tidak bisa berubah, inilah saya. Wah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau kita di dalam habitat orang fasik. Ketika kita menyadari kesalahan kita, perbuatan kita yang tidak benar, perkataan kita yang jahat, yang tidak baik, ya hati kita yang menyimpan dosa, ya Roh Kudus ingatkan kita, perbuatan kita yang jahat, ya tidak takut akan Allah. Ketika Roh Kudus ingatkan kita, sesungguhnya ada langkah yang harus kita ambil, yaitu bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, dan memperbaharui hidup. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kita harus memperbaharui hidup kita hari lepas hari, dan Roh Kudus akan menolong kita dalam pembaharuan hidup. Ya,
Rasul Paulus pernah berkata, manusia ya jasmani ini akan semakin merosot, tetapi manusia batinia ya semakin sempurna. Inilah yang dimaksud perubahan. Ya, kita harus mengalami pembaharuan, mengalami perubahan, dan itu akan terjadi dalam hidup kita karena kasih Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau membiarkan kita ada di dalam kefasikan dan sampai mati dalam kefasikan kita. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik itu. Yang Allah kehendaki adalah pertobatan, berpalingan, supaya kita datang kepada Dia dan kita menikmati kasih sayang Tuhan. Bagian yang kedua, kita melihat perbandingan antara orang fasik dan kasih Allah. Ya, di ayat 6 berkata, ayat 6 sampai ayat 11. Ayat 6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Ya, kita melihat betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa agungnya kasih Allah. Ya, kasih setia Tuhan sampai ke langit, setiamu sampai ke awan-awan. Keadilan-Mu ya adalah seperti gunung-gunung Allah. Artinya apa? Tuhan itu sangat-sangat mengasihi manusia. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Ini adalah wujud kasih Allah yang luar biasa. Tuhan juga memberkati saudara dan saya, memberikan saudara hidup, memberikan saudara nafas, memberikan saudara kesehatan, berkat-berkat, kekuatan. Itu adalah kasih Allah. Hari ini kita masih hidup, itu adalah kasih Allah. Coba lihat kiri kanan, katakan masih hidup, masih hidup. Ya, masih bisa senyum. Ya, masih bisa menangis. Bisa menangis, itu kasih Allah. Kalau ada orang, Pak Pendeta, saya nggak bisa nangis lagi, ini ada masalah. Ya, ada masalah loh. Oh, disakitin nggak sakit, nggak nangis. Dibuat berduka juga nggak duka, ini ada masalah apa ini? Ya, tangis, tawa, canda, itu kehidupan, itu kasih Tuhan. Ayat 8, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak-Mu berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Ya, sebab padamu ada sumber hayat, sumber hidup. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Nah, orang-orang yang tulus hati ya, berbanding terbalik dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik garis akhir adalah kejatuhan, kebinasaan, dibanting ya, dan tidak bangun lagi. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang tulus hati, orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara dan saya yang takut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang menerima kasih Allah yang besar. Kita akan diberkati. Maka dikatakan kita ini berharga. Ya, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, ya, diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita aman dalam naungan Tuhan. Amin. Kita aman dalam naungan Tuhan. Mengapa? Karena kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Siapakah kita sehingga dikasihi Tuhan? Kita yang takut akan Dia, yang tulus hati, yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita ada dalam naungan Tuhan. Bahkan untuk berkat-berkat pun akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, makanan, minuman akan diberikan Tuhan kepada kita. Ketenangan jiwa kita, segala keperluan kita, Tuhan sanggup penuhi. Amin. Tuhan sanggup penuhi. Ya,
Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ini berbicara apa? Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, berbicara tentang berkat-berkat secara jasmani, ya, dan juga berkat secara rohani. Berbicara tentang ketenangan jiwa, ya, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Allah sanggup limpahkan kepada kita. Bukan berarti gak ada masalah. Jangan salah tafsir, jangan salah pandang. Ya, saya orang yang tulus hati, saya mengasihi Tuhan, saya percaya. Kalau begitu, ya jangan ada masalah dong, jangan ada pergumulan dong, jangan ada gempa dong, jangan ada banjir dong, jangan ada penderitaan dong. Tidak bisa. Itu bagian kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang hari ini mengalami kesedihan, mengalami duka karena ada bencana alam untuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur, bukan berarti Tuhan tidak memelihara, bukan berarti Tuhan meninggalkan, tidak. Itu Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan. Bukan berarti Tuhan marah, Tuhan benci kepada kita, tidak. Tuhan tidak pernah benci saudara, tidak. Diizinkan itu terjadi. Ada maksud Tuhan hari ini, mungkin kita tidak dapat mengerti. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah sembahyang, apalagi ini kok pas pada masa pasca peristiwa ini terjadi. Jangan sampai berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak bela? Tuhan selalu membela kita. Ya, tetapi Tuhan izinkan juga bisa kita berduka. Ya, dan kesempatan ini saya sebagai gembala GKRI Ebenezer Sinam Jimbaran mengucapkan turut berduka cita buat saudara-saudara kita yang mengalami duka cita saat ini. Ada keluarga-keluarga yang meninggal, ya, ada yang masih terhilang. Kita doakan supaya ketemu, ya, dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Jangan karena peristiwa seperti itu kita berkata, di mana kasih Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Bagi saudara-saudara kita yang meninggal karena peristiwa banjir, peristiwa bencana alam itu, mereka yang percaya kepada Yesus, percayalah bahwa mereka, kematian mereka berharga di mata Tuhan karena mereka orang percaya, dan nanti akan ada kebangkitan. Mereka juga akan bersama-sama dengan orang percaya, dengan saudara dan saya, di kerajaan surga. Ada tempat yang sudah tersedia bagi setiap orang percaya. Jangan berduka berlarut-larut, tetapi kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Ya, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin kita dalam situasi sekarang, dunia sekarang, bencana yang luar biasa. Kita seperti berjalan, saudara seperti berjalan dalam kegelapan, seperti tidak ada terang. Tapi saya mau berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus, di dalamnya ada terang Tuhan dan mampu melihat terang Tuhan. Amin. Amin. Ada terang Tuhan, saudara. Maka pemazmur pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Kemarin saya mendengar satu pesan rekaman suara dari sahabat dari Kupang, beritahu bahwa listrik semua padam, gelap karena tiang-tiang listrik pada roboh. Ya, pom bensin juga rusak sehingga mau isi bensin juga nggak bisa, gelap, kemudian angin kencang. Wah, sepertinya memang mencekamkan. Ya, tapi saya percaya tadi malam Bapak Ibu Saudara sudah melaluinya. Pagi hari ini tetap kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, badai pasti berlalu. Amin. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita, dan kita mau berkata seperti ayat 11 ini, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Lanjutkanlah kasih setiamu. Tuhan, lanjutkan kasih setiamu bagi kami. Hal-hal yang tidak mungkin bagi kami, tetapi mungkin bagi Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kasih setia Tuhan sungguh ajaib, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa berserahlah kepada Tuhan,
percayalah kepada Dia. Jangan kita masuk di dalam kebiasaan orang-orang fasik, habitat orang fasik. Kita keluar dari sana, sebab orang fasik akan mengalami kejatuhan, kebinasaan. Tetapi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tulus hati, yang tetap setia mengikuti Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, Dia akan memberikan kehidupan kepada kita. Terangnya ada pada kita, dan kasih setia Tuhan yang besar itu, ya, yang luar biasa itu, melimpah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.